Pernahkah Anda merasa karir dan usaha seperti berjalan di tempat, padahal tenaga, waktu, dan doa sudah dicurahkan sepenuh hati? Awal 2026 membawa tanda-tanda yang tidak biasa. Menurut Primbon Jawa, tahun ini adalah titik balik besar. Sebagian orang akan melonjak rezekinya tanpa diduga, sementara yang lain justru diuji dengan kemunduran yang menyakitkan. Yang mengejutkan, perubahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur kabeh. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dan menyimak pembahasan ini hingga awal. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mengajak panjenengan semua untuk ikut meramaikan kolom komentar dengan menuliskan kota asal masing-masing sebagai tanda kebersamaan dan silaturahmi. Semoga yang sedang memiliki hutang dimudahkan rezekinya hingga segera lunas. Yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang tengah mencari pekerjaan segera dipertemukan dengan pekerjaan yang diidamkan, dan semoga. Bab 1. Tanda awal perubahan. Saat karir dan usaha mulai berbicara. Awal tahun 2026 datang dengan suasana yang tidak biasa. Bukan karena peristiwa besar yang langsung terlihat, melainkan karena rasa yang sulit dijelaskan. Banyak orang terbangun di pagi hari dengan perasaan ganjil, bukan sedih, bukan pula bahagia. Seperti ada sesuatu yang bergerak pelan di balik kehidupan yang tampak normal. Menurut Primbon Jawa, inilah tanda awal obah-owah nasib, saat semesta mulai menggeser arah rejeki seseorang tanpa suara. Bagi sebagian orang, perubahan ini terasa sebagai kegelisahan dalam pekerjaan. Jabatan masih sama, penghasilan masih ada, namun dalam Primbon Jawa, fase ini disebut sebagai waktu kahanan kebukak. Masa ketika batin mulai diberi isyarat. Sayangnya, tidak semua orang peka membaca tanda. Banyak yang mengabaikannya, menganggapnya hanya lelah biasa. Padahal, bagi yang mampu merasakan getarannya, ini adalah peringatan awal bahwa jalan rezeki lama sedang memasuki masa penilaian. Di dunia usaha, tanda-tanda ini muncul lebih halus namun tajam. Penjualan tidak langsung jatuh, tetapi melambat perlahan. Mitra bisnis mulai berubah sikap. Keputusan-keputusan kecil terasa semakin berat untuk diambil. Ada rasa ragu yang sebelumnya tidak pernah ada. Konflik muncul antara logika dan firasat. Secara hitungan, semua masih masuk akal. Namun hati terus bertanya, apakah ini masih jalanku? yang membuat fase ini semakin rumit adalah ketiadaan kejelasan. Tidak ada jawaban pasti, tidak ada tanda besar yang bisa dijadikan alasan untuk berhenti atau melangkah. Semua terasa menggantung. Inilah ujian awal yang paling sulit, karena manusia dipaksa berdamai dengan ketidakpastian. Banyak yang mulai merasa terjebak, seolah hidup berjalan, tetapi jiwa tertinggal di belakang. Primbon Jawa mengajarkan bahwa di fase ini, ego manusia akan mulai terusik. Orang yang terlalu percaya pada posisi, jabatan, atau status akan merasa paling gelisah. Mereka yang selama ini menggantungkan harga diri pada pekerjaan atau usaha akan diuji dengan rasa. Sebaliknya, ada pula yang merasakan dorongan kuat untuk berubah.
namun terhambat oleh tanggung jawab keluarga, hutang, atau rasa takut gagal. Konflik batin ini semakin tajam ketika melihat orang lain tampak baik-baik saja. Muncul pertanyaan sunyi, mengapa aku yang merasa begini? Padahal Primbon menyebut bahwa tidak semua orang menerima isyarat perubahan di waktu yang sama. Di balik semua itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membuka satu pelajaran besar, bahwa rezeki bukan sekedar hasil kerja keras, melainkan juga kesiapan batin. Tahun 2026 menguji bukan seberapa kuat seseorang bekerja. Menariknya, di fase ini banyak orang justru mendapatkan pujian, pengakuan, atau kesempatan kecil yang tampak menjanjikan. Namun di balik itu, muncul rasa hambar. Inilah konflik tersembunyi yang jarang disadari. Ketika dunia menganggap seseorang sedang naik, tetapi jiwanya justru merasa menurun. Primbon menyebut kondisi ini sebagai tanda bahwa jalan lama hampir selesai masa baktinya. Bab 1 tidak menghadirkan ledakan peristiwa. Ia hadir sebagai tekanan halus yang terus meningkat. Seperti air yang naik perlahan tanpa disadari telah mencapai batas. Siapa yang peka akan mulai bersiap. Siapa yang mengabaikan akan terkejut di fase berikutnya. Karena setelah tanda-tanda awal ini, 2026 tidak lagi hanya berbicara lewat rasa, tetapi lewat keputusan nyata yang harus diambil. Dan disitulah ujian sebenarnya akan dimulai. Bab 2. Godaan rezeki dan keputusan yang menguji batin. Memasuki pertengahan tahun 2026, tanda-tanda yang sebelumnya hanya berupa rasa mulai berubah menjadi kejadian nyata. Apa yang dulu sekadar kegelisahan batin, kini menjelma menjadi pilihan hidup yang tak bisa dihindari. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai waktu kabukane lawang, saat pintu rezeki terbuka lebih dari satu, namun tidak semuanya membawa keselamatan. Banyak orang tiba-tiba dihadapkan pada kesempatan yang tampak menggiurkan. Tawaran kerja datang dari arah tak terduga. Jabatan baru Disinilah konflik mulai mengeras. Hati yang sejak awal sudah gelisah, kini semakin bingung. Di satu sisi, kesempatan ini seperti jawaban atas doa-doa lama. Namun di sisi lain, ada rasa tidak tenang yang sulit diabaikan. Primbon Jawa mengingatkan, rezeki yang datang terlalu cepat sering membawa ujian yang tersembunyi. Sayangnya, tidak semua orang mau mendengar bisikan itu. Banyak yang terjebak pada logika semata. Mereka berkata pada diri sendiri bahwa inilah momentum yang tidak boleh dilewatkan. Ketakutan akan tertinggal membuat keputusan diambil dengan tergesa-gesa. Namun, ada pula yang justru membeku, terlalu takut melangkah hingga akhirnya kehilangan kesempatan yang sebenarnya selaras dengan takdirnya. Dua kutub ini sama-sama berbahaya, terburu-buru dan terlalu ragu. Dalam Primbon, fase ini disebut sebagai ujian eling lan waspodo. Siapa yang hanya mengejar hasil tanpa memperhatikan proses akan mudah tergelincir. Tanda-tandanya sering muncul kecil, kesepakatan yang tidak tertulis, janji yang berubah, atau perasaan tertekan yang muncul setelah mengambil keputusan. Namun tanda kecil ini kerap diabaikan karena tertutup oleh bayangan keuntungan besar.
Konflik semakin tajam ketika lingkungan sekitar ikut bersuara. Ada dorongan dari keluarga, pasangan, atau rekan yang menilai keputusan hanya dari sisi materi. Kesempatan tidak datang dua kali, kata mereka. Kalimat ini terdengar bijak, tetapi bisa menjadi racun jika tidak disertai kebijaksanaan batin. Banyak orang akhirnya memilih jalan bukan karena yakin, melainkan karena takut mengecewakan. Dalam dunia kerja, sebagian mulai merasakan perubahan sikap atasan atau rekan. Hubungan yang dulu hangat menjadi dingin, kepercayaan diuji. Ada intrik yang muncul pelan-pelan, seolah menguji keteguhan hati. Primbon menyebut ini sebagai tanda bahwa rezeki sedang bercampur dengan cobaan niat. Jika niat mulai bergeser dari ikhlas menjadi ambisi, maka keseimbangan pun terganggu. Di dunia usaha, konflik hadir dalam bentuk yang lebih nyata. Arus kas mulai tidak stabil. Kesepakatan yang awalnya lancar mulai tersendat. Ada rasa curiga yang tumbuh, baik terhadap mitra maupun terhadap diri sendiri. Pertanyaan yang dulu jarang muncul, kini terus menghantui. Apakah aku berada di jalan yang benar? Namun, seringkali pertanyaan ini datang terlambat, saat kaki sudah melangkah terlalu jauh. Menariknya, tidak semua konflik berujung negatif. Ada sebagian orang yang justru berani berhenti di tengah jalan, meski sudah mengorbankan waktu dan tenaga. Keputusan ini tampak seperti kegagalan di mata orang lain, tetapi Primbon mengajarkan bahwa mundur selangkah bisa menjadi cara semesta menyelamatkan seseorang dari jatuh lebih dalam. Namun keberanian ini tidak datang tanpa luka batin. Bab 2 adalah fase ketika manusia diuji bukan oleh kekurangan, melainkan oleh pilihan berlimpah yang membingungkan. Disinilah banyak takdir mulai bercabang. Ada yang memilih jalan cepat, yang pasti setiap keputusan di fase ini akan meninggalkan jejak. Jejak itulah yang kelak menentukan apakah 2026 menjadi tahun kebangkitan atau justru awal dari pelajaran panjang tentang kehilangan dan Bab 3. Saat rezeki menguji kejujuran dan kesabaran. Memasuki paruh kedua tahun 2026, getaran kehidupan mulai berubah arah. Jika sebelumnya manusia diuji oleh pilihan, kini mereka diuji oleh hasil dari keputusan itu sendiri. Dalam Primbon Jawa, fase ini dikenal sebagai waktu panen lan bebendu. Masa di mana apa yang ditanam, baik atau buruk, mulai menampakkan wujudnya meski belum sepenuhnya terbuka. Bagi sebagian orang, tanda keberhasilan mulai terlihat di permukaan. Pemasukan meningkat, usaha terlihat ramai, dan kesibukan yang meningkat membuat banyak orang mulai mengabaikan hal-hal kecil yang dulu dijaga. Janji yang tertunda, ibadah yang terasa tergesa, dan hubungan keluarga yang mulai renggang. Semua ini bukan terjadi tiba-tiba, melainkan hasil dari fokus yang bergeser. Rizki yang seharusnya menjadi sarana, tanpa disadari berubah menjadi tujuan utama. Di dunia kerja, tekanan mulai terasa lebih berat. Target yang dulu terasa menantang, kini menjadi beban. Ada dorongan untuk mengambil jalan pintas, memores hasil, atau menutup kekurangan dengan cara yang samar.
hati kecil sering berbicara. Konflik semakin tajam ketika kepercayaan mulai diuji. Ada rekan yang merasa dilangkahi, ada atasan yang mulai mencurigai, dan ada keputusan yang harus diambil di antara benar dan menguntungkan. Pilihan-pilihan ini jarang hitam putih. Justru abu-abu itulah yang paling berbahaya. Banyak orang merasa tidak benar-benar salah, padahal juga tidak sepenuhnya benar. Dalam dunia usaha, dinamika serupa terjadi. Mitra yang dulu sejalan mulai menunjukkan kepentingan sendiri. Kesepakatan diuji oleh keuntungan yang membesar. Ada godaan untuk menyembunyikan informasi, mengatur ulang angka, atau menunda hak. Namun, tidak semua terseret arus. Ada sebagian kecil yang justru berhenti sejenak. Mereka mulai mempertanyakan arah hidupnya. Meski secara materi terlihat baik, hati mereka gelisah. Dalam primbon, kegelisahan ini disebut sebagai tanda eling, tanda bahwa jiwa sedang meminta keseimbangan. Mereka yang berani mendengarkan tanda ini mulai melakukan perbaikan, meski terasa berat dan berisiko. Konflik terbesar di bab 3 bukanlah dengan orang lain, melainkan dengan diri sendiri, antara mempertahankan kenyamanan semu atau kembali pada prinsip yang menenangkan jiwa. Keputusan ini seringkali tidak disorot siapapun, namun dampaknya sangat besar. Satu keputusan kecil bisa mengubah arah hidup bertahun-tahun ke depan. Menjelang akhir fase ini, tanda-tanda mulai menguat. Ada yang merasakan rizkinya mendadak tersendat tanpa sebab jelas. Ada pula yang justru kehilangan sesuatu yang dianggap aman. Primbon menyebut ini sebagai peringatan halus, bukan hukuman. Namun hanya mereka yang peka yang mampu membacanya dengan benar. Bab 3 adalah cermin besar. Ia tidak memaksa, tidak mengancam, tetapi menunjukkan. Bab 4. Saat takdir membalikkan keadaan tanpa peringatan. Memasuki penghujung tahun 2026, suasana hidup berubah secara perlahan namun terasa berat. Apa yang sebelumnya tampak stabil mendadak goyah tanpa aba-aba. Dalam primbon Jawa, fase ini dikenal sebagai waktu kawalikane nasib, masa ketika takdir bekerja diam-diam dan membalik keadaan dengan cara yang seringkali tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Banyak orang terkejut karena perubahan ini datang bukan dari luar, melainkan dari titik yang paling tidak mereka curigai. Karier yang selama ini Primbon menyebut, ketika rejeki telah mencapai puncak tertentu, maka ujiannya bukan lagi soal mendapatkan, melainkan mempertahankan dengan kebijaksanaan. Sayangnya, tidak semua orang siap menghadapi fase ini. Ada yang melawan arus dengan keras kepala, ada yang menyalahkan keadaan, dan ada pula yang menyalahkan orang lain. Namun, semakin dilawan, tekanan justru semakin besar. Konflik mulai muncul dari hal-hal kecil. Kesalahpahaman yang dulu mudah diselesaikan kini membesar. Kata-kata yang dulu dianggap biasa kini terasa menusuk. Dalam dunia kerja, satu keputusan kecil bisa berujung pada konsekuensi panjang. Dalam usaha, satu kelengahan bisa membuka. Ada pula yang mengalami kehilangan, bukan selalu berupa materi, tetapi kepercayaan, posisi, atau rasa aman. Kehilangan ini terasa tidak adil,
karena datang justru saat mereka merasa telah berusaha sebaik mungkin. Namun Primbon menekankan, kehilangan di fase ini bukan akhir, melainkan pembersihan. Yang dilepas bukan untuk menyakiti, melainkan untuk menyelamatkan. Konflik batin semakin memuncak. Ada rasa ingin menyerah, ingin berhenti, bahkan ingin menjauh dari semua tanggung jawab. Namun di saat yang sama, ada dorongan halus untuk bertahan dan belajar menerima. Dua kekuatan ini saling tarik-menarik, menciptakan pergolakan jiwa yang melelahkan. Banyak orang merasa sendirian, meski dikelilingi banyak orang. Namun tidak semua berakhir tenang. Ada yang memilih melawan takdir, memaksakan kehendak, dan akhirnya terjebak dalam konflik yang lebih besar. Ada pula yang kehilangan arah karena menolak menerima pesan dari fase ini. Primbon mengingatkan, siapa yang keras pada takdir akan dipatahkan. Siapa yang lentur akan diarahkan. Menjelang akhir bab 4, keadaan belum sepenuhnya membaik. Justru ketidakpastian masih menyelimuti. Namun satu hal mulai terasa jelas. Jalan lama tidak lagi bisa dilalui dengan cara yang sama. Entah disadari atau tidak, setiap orang kini berdiri di ambang perubahan besar. Dan disinilah misteri sesungguhnya menanti, karena fase berikutnya. Bab 5. Plot twist takdir. Rejeki datang dari arah yang tak pernah diduga. Di saat banyak orang mengira ujian telah mencapai batasnya, justru pada fase inilah takdir memperlihatkan wajah aslinya. Akhir tahun 2026 tidak datang dengan jawaban yang terang, melainkan dengan kejadian-kejadian kecil yang tampak sepele, namun perlahan mengubah arah hidup secara drastis. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai waktu wangsulan rahasia. Waktu ketika semesta memberi jawaban, tetapi tidak dengan cara yang diminta manusia. Bagi mereka yang sebelumnya kehilangan arah, keadaan terasa menggantung. Karier belum pulih sepenuhnya, usaha masih tertatih dan kepercayaan diri belum kembali. Banyak yang merasa Plot twist pertama muncul dalam bentuk yang tidak spektakuler. Bukan promosi besar, bukan keuntungan mendadak, bukan pula peluang emas yang datang dengan sorotan, melainkan sebuah tawaran kecil, percakapan singkat, atau kesempatan yang dulu pernah diabaikan. Hal yang dahulu dianggap remeh, kini terasa berbeda. Dalam Primbon, ini adalah tanda bahwa rezeki sejati sering datang tanpa kegaduhan. Sebagian orang mulai menemukan bahwa jalan lama yang mereka pertahankan dengan kepala batu ternyata bukan takdir utamanya. Ada yang menyadari bahwa bakatnya selama ini terpendam, tertutup ambisi yang bukan miliknya. Ada pula yang konflik kembali muncul ketika lingkungan sekitar meragukan perubahan ini. Mengapa memilih jalan ini? Mengapa tidak kembali seperti dulu? Pertanyaan-pertanyaan itu kembali mengguncang keyakinan. Namun kali ini, batin terasa lebih tenang. Primbon mengajarkan bahwa ketenangan di tengah keraguan orang lain adalah tanda bahwa seseorang sedang berjalan di jalurnya sendiri. Plot twist terbesar muncul ketika hasil mulai tampak. Bukan dalam bentuk kekayaan melimpah, melainkan stabilitas dan rasa cukup. Rezeki mengalir lebih pelan, tetapi terasa bersih. Usaha tidak lagi melelahkan jiwa. Karir tidak lagi mengorbankan nilai. Banyak yang terkejut karena kebahagiaan justru muncul saat mereka berhenti mengejar definisi sukses versi orang lain.
Namun, cerita tidak berhenti di sana. Primbon Jawa mengungkap satu rahasia terakhir. Mereka yang selamat dari seluruh fase 2026 bukanlah yang paling kuat, paling cerdas, atau paling berani mengambil resiko, melainkan yang paling mampu mengalahkan egonya sendiri. Inilah plot twist sejati. Ternyata ujian terbesar bukan datang dari luar, tetapi dari dalam diri. Dari keinginan untuk selalu menang, selalu di atas, selalu diakui. Di akhir tahun, sebagian orang melihat kembali perjalanan mereka dengan rasa haru. Mereka sadar bahwa kegagalan, kehilangan, dan kebingungan yang dulu terasa kejam ternyata Bagi yang menolak pelajaran ini, cerita berakhir berbeda. Mereka mungkin masih mengejar, masih melawan, dan masih merasa tidak puas. Namun Primbon menegaskan, takdir tidak pernah salah alamat. Yang ditunda bukan ditolak, dan yang dilepas bukan untuk disiksa, melainkan untuk diarahkan. Bab 5 menutup perjalanan. Sedulur kabeh, dari seluruh perjalanan karir dan usaha yang telah kita lalui dalam pembahasan Primbon ini, kita dapat memetik satu hikmah besar bahwa rezeki, jabatan, dan keberhasilan sejati sepenuhnya berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada usaha yang sia-sia dan tidak ada cobaan yang hadir tanpa tujuan. Ketika jalan terasa berat, itu bukan tanda ditinggalkan, melainkan sedang dibentuk agar hati lebih kuat dan niat lebih lurus. Jangan biarkan ambisi menutup keikhlasan, dan jangan biarkan kegagalan mematikan harapan. Tetaplah berikhtiar dengan cara yang halal, sertai dengan doa dan kuatkan tawakal.